kita bongkar habis korampinya. Yang sudah kotor kita cuci dulu bersih. Udah terkena ini bekas tikus, kencing tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Rekan Elektronik. Kali ini kita akan memberi sedikit tutorial cara bagaimana sistem kerja dari sebuah relay protector ini. Ini sebagai pengaman saat pertama dihidupkan, dan juga apabila short speakernya otomatis ini akan bekerja memutuskan hubungan agar tidak rusak di bagian yang lain. Di sini juga saya sedikit memberi bayangan bahwa apa-apa saja yang ada permasalahan di bagian tersebut. Sebelumnya amplifier BMB sudah sangat kotor, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Waktu pertama kita bongkar ini sudah beberapa kali kita cuci, sekitar 2-3 kali kita beri pembersih. Boleh juga pangkal menggunakan pencuci piring, sabun cuci piring, boleh juga dengan sabun lainnya, dan dikeringkan sampai betul-betul kering, karena di sini ada trafo, dan trafo ini terlebih dahulu kita angkat karena ini sangat fatal apabila kita cuci. Bisa terjadi tinggal air di dalamnya, akan mengakibatkan trafo ini rusak. Yang lain kita bersihkan seperti biasanya, kita cuci semuanya. Setelah kita perbaiki bagian powernya sudah aman, namun protektornya juga tidak bekerja. Lumayan lama juga saya mendiamkannya karena ada kegiatan yang lain, dan malam ini di luar hujan lebat bisa terdengar. Setelah kita mencari permasalahannya, jadi saya menggunakan ESR analog sebagai alat ukur. Setelah kita telusuri, tegangan yang dipakai di sini diambil dari tegangan untuk power amplifier ini. Tegangannya sekitar untuk di sini sekitar ada 24 volt, karena relay ini daya yang dibutuhkan ada 12 volt. Sekarang kita cek dahulu. Oke, sudah kita pasang dulu ke listrik. Oke, sudah. Oke, sudah dihidupkan. Kita cek tegangannya di sini. Maaf, ini agak ribet sedikit, saya tidak menggunakan trim pot. Kita pasang langsung probe-nya. Oke, di sini positifnya, ini negatifnya. Oke, di sini ada 12 volt.
Ini sistem kerjanya melalui rangkaian ini. Sekarang kita cek di tegangan positifnya, dan ini negatifnya, bisa dilihat. Oke, agak susah. Oke, saya tancapkan probe-nya dulu, dan ini negatifnya. Tegangannya terbaca 51 volt. Oke. Sebelumnya kita cek, sudah lumayan juga lama kita cek kenapa tegangan di sini saat kita ukur tidak seperti di bagian powernya. Setidaknya tidak jauh berbeda dengan tegangan di elko ini. Setelah kita cek menggunakan ESR, ternyata elko-nya sudah kosong di dalamnya. Di luar masih bagus, di dalamnya inilah penampakannya. Inilah yang membuat kita jadi sulit melacak bagian-bagian yang rusak seperti elko ini. Jadi kita harus menggunakan ESR. Sebelumnya saya belum mempunyai ESR ini, jadi sekarang tinggal kita pasang probe-nya, bisa kita cek langsung. Ini sudah kita ganti. Ini elko 63 volt dengan mikronya 120 mikro, kita ganti. Sekarang tegangannya sudah normal kembali, dan relaynya sudah bekerja. Relay di sini menggunakan 24 volt. Ini masih sangat aman karena tegangan kerja yang diberikan bebannya masih di setengah dari tegangan kerjanya. Oke, kita cek kembali berapa volt. Oke, 15 volt, masih sangat aman. Tegangan kerjanya 24 volt. Dan di sini kita cek tegangan di elko-nya. Ini bagian power, ada 57 volt, dan di sebelahnya juga 57. Ini oke, udah aman, dan powernya sudah menyala. Tinggal kita eksekusi bagian tone controlnya. Apabila ada bermasalah, kita pasang terlebih dahulu. Oke, karena memori semalam sudah penuh, jadi videonya tidak bisa kita fullkan. Juga video yang waktu pertama kita bongkar sebelum kita cuci juga sudah hilang di flash disk. Jadi ini udah lumayan lama kita diamkan karena agak susah sedikit kita perbaiki. Di sini penyebab yang bisa kawan-kawan lihat apabila ada kerusakan di bagian ini. Biasanya resistor ini bisa dilihat, resistor ini biasanya rusak, hangus, seperti ini sudah kita ganti. Ini biasa panas, hangus ya. Bisa disesuaikan apabila setiap ini yang bermasalah, pasti ada penyebabnya. Di sini elko ini sudah kering biasanya. Ini yang sudah kita ganti, bisa dilihat. Kita menggunakan ESR seperti yang saya sebutkan tadi. Ini harus diganti, dan
elko untuk tegangan 12 volt atau setelah disearahkan sekitar 14-15 volt. Ini juga harus diganti. Berikut juga 2 elko setelah melalui AC regulator. Ini wajib diganti. Biasanya kering, di luar tampak masih bagus, dalam sudah kurang sehat. Di sini juga biasanya kalau ini yang hangus, ini juga ikut rusak, seperti kapasitor yang kita ganti ini rusak satu, namun kita ganti 2 supaya lebih biar sama. Oke, ini penampakannya yang sudah rusak, bisa lihat sudah pecah, kurang fokus ya. Ini udah pecah ya. Dan resistor ini sebelumnya dipakai adalah 680 ohm kalau saya nggak salah. Jadi kebetulan ini juga angus, jadi kita nggak ada yang lain. Kita sesuaikan 820 juga masih bisa menggerakkan relaynya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita tes dulu. Sekarang kita tes menggunakan speaker. Oke, sekian, semoga bisa bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.